terakhir. Yang ayat yang terakhir itu berisi doa. Makanya ketika selesai sampai wamsurna 'alal qaumil kafirin, kita disunahkan untuk membaca amin karena ini doa. Dan ini termasuk doa yang terbaik. Kan doa itu ada kelasnya. Doa kelas tertinggi itu doa yang diambil dari ayat Quran. Nah, kayak ini nih. Mulai dari Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai famsurna 'alal qaumil. Ini kalau kita berdoa dengan yang begini, yang diambil dari ayat Quran, ada dua pahala yang kita peroleh. Yaitu satu pahala berdoa, yang kedua pahala membaca ayat Quran. Kemudian keistimewaannya lagi, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, kalau doa itu diambil dari ayat Quran ada nilai pahalanya. Maka itu menduduki kelas yang paling tinggi. Kayak doa andalan kita itu, Rabbana atina. Itu kan doa andalan. Terus doa-doa yang lain, misalnya doa minta anak soleh, Rabbana hablana. Itu juga dari Quran. Kemudian Rabbana zalamna anfusana, itu dari Quran. Nah, ini doa yang kelasnya tertinggi. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, ada nilai pahalanya. Terus juga ada pahala doa, ada pahala baca Quran. Baik, kita awali dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi, milik Allah. Ma fis samawati, apa yang ada di langit. Tahu isinya langit opo nggak tahu. Kita cuma tahu melihat dari bawah ada bintang, ada itu sembuh isinya. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di muka bumi. Termasuk ya kita ini adalah milik Allah. Makanya ketika ada orang yang meninggal, bahasanya telah pulang. Pulang ke yang punya. Nah iya kan bahasanya pulang kan? Nah iya. Telah pulang. Jadi pulang berarti kan ke yang punya. Nah, dan ucapan kita ya inna lillah, bahwa sesungguhnya kita ini lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita akan kembali ke Allah. Rojimun, yo kembali. Ya kita ini sekedar dititipi anak, dititipi suami kalau ibu-ibu, kalau saya dititipi istri, dititipi rumah, dititipi harta, itu titipan. So, titipi ilmu, sewaktu-waktu bisa diambil. Banyak orang pinter tiba-tiba kejedot, tiba-tiba lolok ya ada. Lah iya, wong milik Allah, kapan-kapan diambil ya terserah Allah. Lah kan banyak ya. Dulunya profesor gara-gara punya, kalau kayak di film-film lo kejedot langsung lupa, namanya juga lupa. Apa itu namanya itu? Lah emang yang punya tipis itu doang, saya juga punya. Kadang-kadang kalau lagi ya pengen nonton TV isinya apa sih? TV-nya isinya kok itu aja, enggak bosen-bosen. Semuanya milik Allah. Wa in tubdu, dan apa yang kita tampakkan, apa yang kita perlihatkan, apa yang kita perbuat. Ma fi anfusikum, dari apa yang ada dalam diri kita ini. Autuhuhu, atau yang kita sembunyikan. Mau ditampakkan, mau disembunyikan, Allah ya tahu. Umumnya kita kalau membanggakan ya ditampakkan, tapi kalau memalukan ya disembunyikan. Umumnya. Yuhasibukum bihillah, semuanya akan ada hisabnya di sisi Allah, ada hitung-hitungannya. Di penghujung ayat, summalatus
tus'alunna yawma idzin. Surat apa itu? Surat apa? Yasin. Al-Mulk. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Apa? Udah kompak salah lagi. Alhaakumut takasur Alhaakumut itu nama panggilannya, nama aslinya. Nah, ya bisa kok ya pura-pura loh. Summa kemudian latus alunna semuanya akan dipertanyakan alias ada hitungannya yauma idzin di hari nanti anin naim dari semua nikmat-nikmat Allah. Kita duduk di sini ini aja ada hitungannya. Nanti pulang ya ada hitungannya. Waktu 24 jam yang diberikan oleh Allah itu hitung-hitungannya nanti bagaimana? Totalan nanti di sono. Tekor apa untung apa buntung wis. Kira-kira nih ya, kira-kira. Kalau hitung-hitungannya sekarang kira-kira ini kita masuk untung apa buntung? Loh kira-kira kan kita paling tahu diri kita sendiri kan. Dalam 24 jam ini loh, kita ini dalam sehari kira-kira ngamal sama ngomel banyakan mana? Lah yang paling tahu kan diri kita, orang lain mau urusan orang lain. Kita nggak boleh ngurusi urusan lain. Kalau bahasa anak sekarang kepo. Yo wis yang paling tahu kita. Tapi nanti buktinya nanti bener apa enggak, rugi apa enggak ya. Pengennya ya untung ya. Pengennya. Lah maka di ayat lanjutannya itu kan fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Ada orang yang dikehendaki diampuni oleh Allah. Tapi juga ada orang yang dikehendaki pengen digebuki sama Allah. Nah, yu'adzibu itu kan digebuki tuh. Ya diadab itu kan digebuki. Ya ada yang dikehendaki pengen diampuni, ada yang pengen digebuki, lo pengennya ya yang diampuni. Makanya setiap saat kita astaghfirullahaladzim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah terhadap semua itu Allah maha kuasa, mampu. Terserah Allah yang punya. Ya terserah yang punya. Kita kan cuma dititip. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Telah berimanlah Rasul yang dimaksud adalah utusan Allah, yakni Nabi Muhammad. Bima unzila ilaihi min rabbihi, dari apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, dan juga wal mu'minun, orang-orang yang beriman. Kullun semuanya amana beriman billahi kepada Allah wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan utusan-utusan Allah. Rukun iman kurang dua di situ, iman pada hari akhir dan iman qada qadar. La nufarriqu baina ahadin bir rusul, dan kami kata Allah tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, antara utusan dengan utusan yang lain. Semuanya dapat tugas untuk dakwah, semuanya dapat tantangan, semuanya dapat ujian. Hanya ujian dan tantangannya beda-beda. Lah kita ini yo sama. Tujuan kita diciptakan ya sama, untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tujuannya sama, tapi tantangannya beda-beda. Ujiannya beda-beda. Ada orang yang diuji dengan kesehatan. Ada orang yang diuji dengan ekonomi. Ada orang yang diuji dengan keluarga. Macam-macam.
Masing-masing kita punya ujian sendiri. Ada orang yang dikaruniai nyari rezekinya gampang, tapi keluarganya morat-marit. Ada yang keluarganya adem ayem tapi ekonominya susah, seret, gelarnya SE, susah ekonomi. Kuliah jauh-jauh dapat gelar SE, susah ekonomi. Ayo gelar SE bawa ijazah ke sono kemari nggak nemu ujung-ujungnya narik Grab. Kadang saya kalau pulang malam gitu ya, jam 10 malam masih pada nongkrong di pinggir depan Marunda Center. Kadang saya ajak ngobrol, masih muda, background pendidikannya S1. Tapi nyari kerjaan yang dipengen belum nemu, ya wis daripada nganggur. Ya wis ujiannya orang masing-masing. Setiap kita punya ujian. Hanya kadang kita kalau melihat orang kayaknya enak. Melihat sono kayaknya enak. Lah sono melihat sini enak. Enak ya. Tinggal berangkat bentaran pulang dapat duit. Aduh itu enak, tinggal tepok-tepok dapat duit. Ya jualan tepung, tepok-tepok mulu. Ada yang tinggal kipas-kipas dapat duit, tukang sate. Masing-masing orang punya ujiannya sendiri. Mana tadi? La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Wa qalu, dan mereka orang-orang yang beriman itu kalau dapat perintah Allah mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na kami dengar, wa ata'na dan kami taati. Bahasa sekarang siap. Berangkat ngaji siap. Jam 2 bangun tahajud siap. Bulan Ramadan puasa siap. Itu sami'na wa ata'na. Bahasa gampangnya siap. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi dalam menjalani perintah itu tadi ya tetap meminta ghufranak, ampunan Allah. Wong kita jalani perintah itu ya kadang semangat, kadang lemes. Wong berangkat ngaji kadang ya satset itu. Wis pokoknya langsung berangkat, tapi kadang ya ngolet kelamaan. Rebahan dulu malah merem. Ya wis memang begitu. Rabbana wa Tuhan kami wa ilaika, dan kepada Engkau al-masir, semuanya akan kembali. Yang kita kerjakan ini semuanya akan kembali. Apakah akan dibalas dengan yang terbaik atau sebaliknya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, Allah tidak membebankan perintah hukum nafsan kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuannya. Orang itu tidak diperintah ibadah kalau memang dia tidak mampu menjalani ibadah yo semampunya. Enggak perlu maksain. Tapi kadang kalau enggak dipaksain yo enggak jalan-jalan. Ya kadang ya perlu dipaksa, kadang ya. Tapi menjalaninya wes semampunya. Kalau masih bisa berdiri, kalau nggak bisa ya duduk, nggak bisa duduk rebahan, nggak bisa rebahan isyarat pun udah nggak bisa ya wes. Puasa kalau mampu, nggak mampu ya nggak puasa. Kalau masih sehat ada waktu ya qodok, kalau nggak qodok ya fidyah. Kalau fidyah pun nggak bisa, difidyai. Lah gimana lagi? Udah nggak bisa. Lah iyo, Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada paksaan. La ikraha fiddin. Nggak boleh ada paksaan. Wes sesuai dengan supaya orang jalani ibadah itu hatinya seneng. Tapi kadang kalau badan ini kalau nggak dipaksa, ya tuman. Tuman Indonesianya apa? Kebiasaan. Harus kadang dipaksa. Bismillah berangkat. Ada cerita riwayat namanya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau itu kalau mau tidur nyiapin rotan. Umpamanya rotan taruh sebelahnya.
Begitu mata udah melek, badan kok berat untuk bangun, ini rotan dipukulkan ke badannya. Abdul Wahab, bangun sebelum nanti dibangunkan mungkar nakir. Bangun. Nah kita kadang ya begitu ya. Kalau zaman dulu nyalain beker, kruk diputer setengah 4, jam 3. Kalau sekarang pakai HP. Saya pakai HP. Lah iya kalau sekarang, kalau dulu kan belum ada pakai beker dulu kan. Lah begitu kadang jam 3 ini bunyi nyik, malah mata merem gini matiin. Merem lah. Bukan bangun. Kamu ya berisik. Ganggu berisik. Ngapain dipasang itu kalau berisik mah? Lah awalnya pengen tahajud awalnya, cuman begitu mata ngantuk abot. Awalnya. Kadang begitu kita dapat rezeki, mau sedekah. Tapi begitu pas di depannya nggak jadi. Keluarin kan. Apalagi misalnya niatnya ngasih seseorang misalnya. Nanti ngasih ibu itu. Dilalak begitu ketemu ibu itu mukanya manyun. Kira-kira jadi ngasih nggak? Lah, begitu melihat mukanya nggak enak, kantongnya lagi nggak jadi. Yes, memang kita harus begitu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap orang itu laha ma kasabat akan memperoleh pahala dari apa yang ia lakukan. Wa 'alaiha dan ia akan memperoleh siksa atau azab maktasabat dari juga apa yang ia lakukan. Pokoknya tanggung jawab masing-masing, biar anak, biar bapak, biar suami, biar istri, tanggung jawab masing-masing kalau sudah di akhirat. Kalau masih di dunia sekarang masih bisa membantu. Nah iya. Tapi kalau udah nanti di sono wes wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah suatu hari nanti yang antara satu orang dengan orang lain udah gak bisa saling bantu. Wes masing-masing. Kalau sekarang masih bisa. Orang tua kita meninggal dulu misalnya amalnya gak begitu banyak. Kita anaknya sayang pada orang tua, setiap amal atas nama bapak. Masih bisa bantu. Tapi kalau nanti udah di sono wes raiso. Raiso wes laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kita perbuat akan memperoleh kebaikan atau sebaliknya akan memperoleh keburukan, kembali ke kita masing-masing. Nah setelah itu isinya doa semua itu. Rabbana ya Allah Tuhan kami, la tu'akhirna, jangan kau siksa kami. Kalau di situ di mana ya Pak? Janganlah engkau hukum kami. Hukum kan siksa ya. Jangan kau hukum kami innasina, kalau kami lupa. Wong model kayak kita itu ya gampang lupa. Lho kacamata itu dipakai diganti. Ini anak domelin. Sholat 4 rakaat kadang udah dapet 3 ya lupa. Tadi 2 atau 3 ya, 3 atau 2. Yo, maka doanya Rabbana la tu'akhirna innasina. Ya Allah jangan kau hukum kami, jangan kau siksa kami kalau kami lupa. Au akhtona, kalau kami salah. Aturannya tahiyat awal malah berdiri. Aturannya udah salah malah nambah 1 rakaat. Maka doa ini bagus dibaca kalau selesai sholat. Rabbana la tu'akhirna innasina au akhtona. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Punya utang lupa. Ya namanya orang lupa ya. Makanya kemarin kan perintahnya dulu ayat sebelumnya suruh nyatet. Rabbana wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wahai Tuhan kami, wala tahmil, dan jangan kau bebankan. Jangan kau pikulkan, bebankan ya. Di situ kemana ya, Pak? Beban. Alaina kepada kami isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, seperti apa yang engkau bebankan kepada orang-orang
orang sebelum kami. Orang sebelum umat Nabi Muhammad itu bebannya jauh lebih berat daripada kita umat Nabi Muhammad. Umat dulu itu kan di awal-awal Al-Baqarah dulu ya kita ngaji. Ketika mereka melakukan dosa besar, tobatnya bunuh diri. Kan serem ya. Tobatnya bunuh diri. Umatnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa pergi, kemudian umat dititipkan ke Nabi Harun. Ternyata umatnya banyak melakukan dosa besar, kesyirikan. Begitu Nabi Musa kembali disuruh bunuh diri. Wah, serem. Syariat umat Nabi Musa, ketika baju ini terkena najis, nggak bisa dicuci, dipotong, buang. Nah kalau yang kena najis di sini masih mending. Kalau kena najis di sini, wah bajunya bolong-bolong, repot. Maka kita mohon kepada Allah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ada lagi syariat Nabi Musa kalau sekarang masih ada, wah berat. Di antaranya sepertiga harta milik tuan rumah. Itu kalau ada orang yang bertamu ke kita, sepertiganya menjadi milik tamu. Jadi kalau ada yang punya kontrakan 3 pintu, asal ada tamu datang itu yang 1 pintu miliknya tamu. Ada punya motor 3, ada tamu yang 1 tamu. Wah, jadi gak usah kerja, tinggal bertamu aja. Bertamu aja lah. Nah itu dulu. Sekarang hanya dirubah, hanya wajib menghormati tamu, tapi enggak sampai segitunya itu tadi. Nah, maka doa kita Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan kau bebankan sesuatu yang kami enggak mampu. Wis enggak mampu jangan ya Allah, enggak kuat. Model kita umat Islam ini kecil-kecil, nggak bisa. Terus mohon diampuni. Kemudian di penghujung itu wa'fu anna, ampuni kami ya Allah. Waghfir lana. Maaf, wa'fu anna, ampuni kami. Waghfir lana, maafkan kami. Warhamna, dan sayangi kami. Anta maulana, engkaulah Tuhan kami, Engkau sesembahan kami. Fangsurna, maka tolonglah kami. Alal qaumil kafirin, atas orang-orang yang ingkar atau kufur. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya selesai juga Al-Baqarah. Insyaallah lanjut Ali Imran untuk pertemuan berikutnya. Masih nemuin tuh 1. Setelah kelar juga akhirnya ya. Masih nemuin banyak. Amin.